Oke, selamat pagi. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang linear programming, yaitu teknik matematis yang membantu merencanakan dan membuat keputusan berhubungan dengan pengalokasian sumber daya penting. Jadi intinya bagaimana kita mengalokasikan sumber daya yang kita miliki yang terbatas itu untuk kita merencanakan suatu produksi dan membuat suatu keputusan. Ya. Nah, di sini digunakan untuk masalah optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada jumlah variabel input. Nah, ntar kita coba di contoh soalnya nanti ya. Lalu saya jelaskan sedikit juga tentang dua macam fungsi pada linear programming. Jadi nanti di linear programming itu ada dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Objective function atau fungsi tujuan adalah mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Lalu untuk constraint function atau fungsi kendala adalah untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Nah, ntar kita coba di soal ya. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Kali ini saya membahas tentang yang maximization atau kasus linear programming untuk mencari atau memaksimalkan profit gitu ya. Nah, di sini contoh soalnya adalah ada dua macam produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Di sini perusahaan elektronik ya. Jadi di sini katakan suatu perusahaan elektronik memproduksi dua macam produk, yaitu LED TV dan LED monitor. Lalu kita diharapkan untuk menghitung berapa harus diproduksi dari masing-masing produk tersebut agar perusahaan bisa mendapatkan profit yang maksimal dengan kondisi pada tabel di atas. Jadi kondisinya seperti ini. Ada dua produk, yaitu LED TV dan LED monitor, yang mana kita sebut sebagai X1 dan X2. Nah, dalam pembuatan ini ada proses-prosesnya, ada proses pembuatan dan proses perakitan. Di proses pembuatan itu dibutuhkan 8 jam kerja untuk buat LED TV dan 6 jam kerja untuk membuat LED monitor. Tapi ada keterbatasan, yaitu ketersediaan jam kerja di minggu itu adalah 490 jam kerja untuk yang departemen pembuatannya. Kalau departemen perakitan itu X1 butuh 4 jam, X2 butuh 2 jam. Tapi ketersediaannya itu 200 jam kerja. Nah, ini berarti ada suatu kendala ya, ada keterbatasan. Lalu kita juga di sini ketahui profitnya kalau kita produksi LED TV atau X1 itu profitnya adalah $414 per unit. Lalu ini adalah profitnya X2 untuk LED monitor, itu profitnya per unitnya adalah $10 per unit ya. Nah, kita diminta untuk mengkombinasikan antara produksi X1 dan X2 untuk mendapatkan profit yang maksimal. Oleh karena itu gitu di sini dikatakan linear programming yang maximization. Ya. Oke, langsung kita kerjakan aja. Ya, dari soal ini kita buat dulu namanya fungsi tujuan ya. Pertama, cari dulu fungsi. Fungsi tujuannya adalah, kita lihat di sini, profit ya, maksimal yang ini. Dengan persamaan matematikanya adalah tadi diketahui 12x1 ditambah 10x2. Nah, ini tadi ya. Itulah fungsi tujuan. Lalu kita juga fungsi kendala. Kita tulis di sini fungsi kendalanya. Nah, fungsi kendala itu ada dua persamaan matematika ya. Yang pertama ini, lalu yang kedua ini. Kita tuliskan. Yang pertama adalah
4x1 ditambah 6x2. Ini harus lebih, dia harus ada kendalanya, jadi maksimalnya adalah 480 di kita sini ya, maka dia harus lebih kecil dari 480 ya, atau sama dengan 480. Oke. Nah, persamaan kedua dapat dari yang perakitan ya, di sini 4x1 ditambah 2x2 harus lebih kecil sama dengan 200 karena keterbatasan ini ya, maka harus lebih kecil atau sama dengan 200. Nah, lalu kita buat titik-titik masing-masing garis ini. Yang pertama, garis yang pertama yaitu 8x1 dengan persamaan mematikan 8x1 6x2 sama dengan 480 ya. Nah, jika x1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 480 dibagi dengan 6 ya. Maka hasilnya adalah, kita hitung, 80 ya. Lalu sebaliknya, jika x2 sama dengan 0, maka x1 sama dengan 80 dibagi dengan 8 ya. Hasilnya adalah 60 ya. Kemudian ini berarti titik koordinat adalah 0,80 titik koordinatnya. Lalu ini adalah titik koordinatnya 60,0. Nanti kita buat garisnya di grafik di samping. Kita sekarang mencari dulu untuk yang fungsi kendala yang kedua. Ya, persamaan matematikanya adalah 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 200. Maka jika x1 sama dengan 0, maka x2 nya adalah 200 bagi 2, hasilnya adalah 100. Kemudian jika x2 sama dengan 0, maka x1 nya sama dengan 200 dibagi 4 ya, hasilnya adalah 50. Ini titik koordinatnya adalah 0, 100, yang ini titik koordinatnya adalah 50, 0 ya. Oke, kita gambarkan dulu di grafik di samping dari kedua fungsi kendala ini. Yang pertama adalah titik 0, 80, berarti 0, 80 di sini. Lalu kemudian 60, 0, berarti 60, 0 di sini. Kita tarik garis. Ini adalah untuk yang pertama ya, persamaan pertama maksudnya ya. Lalu yang persamaan kedua adalah titiknya ini 0, 100, 0, 100 di sini. Kemudian 50, 0, 50, 0 di sini. Kita tarik garis. Seperti ini ya. Maaf, kurang jelas. Nah, ini sudah ditarik garis. Lalu kita sekarang adalah menggunakan namanya metode counterpoint. Maka metode counterpoint adalah kita cari titik-titik yang berada di dalam area fungsi kendala itu ya. Jadi yang di posisi ini saya akan coba gambarkan arsir di sini.
Jadi dalam posisi ini, inilah yang kita jadikan area di mana kita mencari nilai maksimal di dalam area ini, ya, yang masuk dalam baik titik kendala pertama dan titik kendala kedua. Ini yang pertama, yang kedua, yang ini ya. Nah, berarti kita akan mencari titik ini. Disinilah, karena kita menggunakan metode corner point, maka di titik ini, dan titik ini misalkan kita anggap ini A, ini B, ini C, maka di titik inilah pasti akan ditemukan profit yang maksimal di antara titik ini ya, di antara di dalam area yang diarsir ini. Inilah titik yang maksimal. Karena kita menggunakan corner point method, maka kita tinggal ambil titik ini 1, 2, 3. Di antara inilah kita mencari yang nilai maksimalnya ya. Nah, kendala yang sekarang adalah titik yang B ini belum ada koordinatnya. Kita harus mencari. Berarti ini didapat dari perpotongan antara garis 1 dan 2. Kita cari dulu ya. Oke, kita taruh di sini, samping sini. Jadi perpotongan 1 sama dengan 2 ya. Yaitu yang mana persamaannya adalah, kita jumlahkan dulu persamaannya, yaitu 8x1 ditambah 6x2 sama dengan 80. Ini 4x1 tambah 2x2 sama dengan 100. Kita coba jumlahkan. Jadi misalnya ini dikalikan 1 kalikan 2 ya, berarti hasilnya adalah 8x1 ditambah 8x1 tambah 4x2 sama dengan ini ya. Ini habis. Sini adalah ini dikurangi x2 sama dengan, ini 400 ya. Jadi ini adalah 800. X2 sama dengan 40 ya. 80, maaf salah. Oke, ini adalah X2 sama 80. Maaf, ini kurang jelas ya. X2 nya jadinya 40 ya. Lalu kita masukkan ke persamaan itu untuk mencari X1 nya ya. Oke, jika X2 40, kita masukin di sini. Maka kita masukkan persamaannya, salah satu sama aja, misalkan 4x1 tambah 2 dikalikan 40 sama dengan 200, maka 4x1 sama dengan 200 dikurangi gini ya, hasilnya adalah 20. Maka x1 sama dengan bagi dengan Oke, jadi kita ada temukan koordinatnya, yaitu untuk yang B adalah x1 nya 30, x2 nya ini 40 ya. Lalu kita tuliskan di sini, kita tahu di sini bahwa inilah 30,40, yang C ini adalah C itu adalah 50 ya, 0, yang A ini sambut A
Nah, dari semua titik ini kita akan masukkan ke dalam persamaan matematikanya untuk mencari yang paling maksimal ya. Ini yang A, inilah yang benar adalah 80, bukan 80. Oke, kita temukan, kita hitung ke dalam fungsi tujuan. Oke, sekarang A, cari dulu yang A dengan fungsi tujuannya adalah fungsi titik koordinatnya adalah 080. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, yaitu 14x1 plus 10x2. Hasilnya adalah 800 ya. Kemudian yang B, titik koordinatnya 30 40 ya. Oke, hasilnya adalah kalau kita jumlahkan itu adalah 820 ya dolar. Kemudian yang C, titik koordinatnya kita di sini 50 0 plus x1 ditambah 10x2 14 dikalikan 50 tambah 10 kali 0 ya. Hasilnya adalah 700 ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata yang memberikan hasil maksimal adalah koordinat yang B ya. Nah, jadi kita dari sini kita bisa membuat kesimpulan dengan grafik seperti ini. Lalu kita hasil hitungan kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya, ternyata yang B itu memberikan profit yang maksimal. Jadi kesimpulannya kita bisa lihat di sini. Kesimpulannya kita bisa teruskan, kesimpulannya adalah jadi sebaiknya perusahaan memproduksi 30 unit LED TV dan 40 unit LED monitor karena akan menghasilkan profit maksimal yaitu sebesar 820 dolar dengan kondisi tadi ini ya. 30 LED TV, 40 LED monitor. Jadi seperti itu cara hitungnya untuk linear programming yang maximization ya. Di video selanjutnya akan saya coba buatkan yang linear programming yang minimization. Itu aja materinya hari ini. Terima kasih, selamat pagi.